Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Dian Wulandari, NIM D401900002 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar elektronika analog lanjut. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan dasar teori. Pada tugas besar kali ini, menggunakan 3 rangkaian yang dirangkai menjadi satu. Rangkaian yang pertama yaitu komparator. Komparator tegangan adalah sebuah rangkaian yang dapat dengan cermat membandingkan besar tegangan yang dihasilkan. Rangkaian ini biasanya menggunakan komparator op-amp sebagai piranti utama dalam sebuah rangkaian. Saat ini terdapat 2 jenis komparator tegangan, yaitu komparator tegangan sederhana dan komparator tegangan dengan histerisis. Kemudian untuk rangkaian kedua ada rangkaian penguat daya. Penguat daya adalah sebuah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk memperkuat atau memperbesar sinyal masukan. Di dalam bidang audio, power amplifier akan menguatkan sinyal suara yang berbentuk analog dari sumber suara input menjadi sinyal suara yang lebih besar, output. Sumber sinyal suara yang dimaksud tersebut dapat berasal dari alat-alat transducer seperti mikrofon yang dapat mengkonversikan energi suara menjadi sinyal listrik ataupun optical pickup CD yang mengkonversikan getaran mekanik menjadi sinyal listrik. Kemudian yang ketiga ada filter aktif. Filter aktif merupakan filter pasif yang diberi tambahan penguat berupa komponen aktif seperti transistor atau op-amp. Dengan menggunakan penguat, nilai sinyal masukan akan dapat dipertahankan sehingga menuju keluaran. Filter aktif lebih banyak digunakan daripada filter pasif. Untuk percobaannya, di sini sudah ada alat dan bahan yang digunakan untuk merangkai rangkaian tersebut. Yang pertama adalah kapasitor, kedua resistor, ketiga pot Hg, kemudian ada transistor, LM741, diode, dan alatnya menggunakan osiloskop, DC voltmeter, dan juga signal generator. Di sini ada gambaran rangkaian. Ada 2 percobaan yang akan dipraktikkan. Yang percobaan pertama itu adalah high-low, bisa dilihat di layar. Kemudian percobaan yang kedua itu adalah low-high. Rangkaiannya bisa dilihat di layar juga. Langsung saja kita praktikkan. Untuk percobaan yang pertama yaitu high-low. Di sini kita bisa lihat pada potensio pertama yaitu 75 dan pada potensio kedua yaitu 25 low. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari rangkaian tersebut. Di sini kita bisa lihat saat komparator sebanding nilai potensionya yaitu 50% dan 50% menuju ke LM741 dan meloloskan tegangan yang stabil. Namun pada rangkaian ini nilainya bisa naik dan turun. Hal ini disebabkan adanya kebocoran sinyal sinus dari sinyal generator. Jadi bisa dikatakan nilainya tidak stabil. Kemudian menuju ke rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian penguat daya tipe kelas A. Pada rangkaian ini, tegangan difilter, kemudian dihambatkan dan dikuatkan pada transistor. Kemudian difilter lagi. Pada kelas A ini, outputnya cukup jelas dan berbentuk sinus sempurna. Lalu kita lanjutkan menuju ke rangkaian ketiga. Di sini bisa kita lihat ini adalah rangkaian filter aktif. Filter HPF ditaruh di awal sebelum masuk ke IC LM741.
Kemudian low pass filter ditaruh di akhir. Bisa kita lihat di sini. Dan RF1 R filter 2 ini sebagai penghambat tegangan, namun terjadi feedback yang masuk ke kaki negatif. Di sini bisa kita lihat. Langsung saja kita apply. Hasil dari gelombangnya untuk channel A itu hanya garis lurus, namun jika kita perkecil nilainya, dia akan memunculkan gelombang sinus. Hal ini terjadi karena sudah ditambahkan sinyal generator, walaupun sudah ada kapasitor, resistor, dan diode, dia tetap tidak cukup menghalau secara penuh sinyal generator. Bisa kita lihat di sini rangkaiannya. Kemudian untuk channel B, terletak pada sinyal generator. Untuk channel B terletak pada sinyal generator yang menghasilkan gelombang sinus sempurna. Kemudian pada channel C terletak pada output penguat daya, menghasilkan gelombang sinus, bisa kita lihat. Dan pada channel D terletak pada hasil filter setelah difilter oleh filter aktif yang menghasilkan gelombang sinus sempurna. Di sini bisa kita lihat, di sini menggunakan 22.000, dan yang tadi juga jika kita naikkan, gelombang akan menjadi rapat. Bisa kita lihat di sini dan menggunakan level 1. Kita lanjut untuk percobaan yang kedua, yaitu low high. Di sini kita tinggal ganti 25%. Dan untuk pot 2-nya, potensio 2-nya kita ganti 75%. Untuk cara kerjanya itu sudah hampir sama dengan yang pertama, percobaan pertama. Langsung saja kita apply. Di sini bisa kita lihat, kita menggunakan 22.000 dan level 1. Di sini bisa kita lihat untuk channel A, gelombang channel A itu sama seperti gelombang yang awal tadi, hanya garis lurus, namun jika kita perkecil akan muncul gelombang sinus tidak sempurna atau seperti trapesium. Bisa kita lihat ya. Karena pada potensionya disetting pada keadaan low atau rendah. Kemudian untuk channel B berbentuk sinus terletak pada sinyal generator, jadi tidak ada pengaruh. Kemudian channel C dia menguatkan dari gelombang yang semula berbentuk sinus tidak sempurna atau seperti trapesium. Bisa kita lihat di sini. Hal ini karena potensionya high atau tinggi, untuk penguatannya cukup tinggi. Dan untuk channel yang terakhir yaitu channel D, pada filter aktif bisa diperkuat lebih tinggi. Gelombangnya berbentuk sinus tidak sempurna. Di sini bisa kita lihat perbandingannya hanya lebih sedikit, lebih tinggi sedikit, mungkin. Bisa kita naikkan, gelombang akan menjadi rapat. Untuk gambar dari channel D ini, gambar gelombang dari channel D ini berbeda dari yang atas. Sedikit seperti gelombang sinus, namun pinggirnya agak sedikit tumpul. Bisa kita lihat di sini. Itu penjelasan dari percobaan kita. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, kenapa hasil akhir gelombang pada channel 4 pada rangkaian seperti itu? Kita jawab karena pada potensio kedua di setting high sehingga penguatannya cukup tinggi. Jadi untuk hasil dari filter aktif atau pada channel D bisa lebih tinggi atau bisa sama dari inputan filternya, sehingga menghasilkan berbentuk
gelombang sinus tak sempurna atau seperti trapesium yang pada sudut atas kirinya itu tumpul. Kemudian untuk soal yang kedua, hitunglah nilai frekuensi cutoff pada rangkaian tersebut. Frekuensi cutoff yang pertama FHP, rumusnya 1/2 pi kali R kali C, sama dengan 1/2 kali 3,14 dikali 42.000 dikali 4,7 kali 10 pangkat min 9 menghasilkan nilai 806,25. Kemudian untuk FLP rumusnya sama, 1/2 pi kali R kali C sama dengan 1/2 kali 3,14 kali 1200 kali 4,7 kali 10 pangkat min 9. Hasilnya 28.218,96. Jadi, untuk FC-nya itu antara 806,25 sampai 28.218,96. Sekian penjelasan tugas besar elektronika analog lanjut dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.